Assalamualaikum cooking lovers. Gak terasa ya kita sudah memasuki bulan Ramadan. Biasanya kita kalau mau buka puasa atau sahur kadang repot nyiapin hidangannya. Nah, di video kali ini saya mau share solusi masak praktis sehari-hari, yaitu macam-macam stok lauk siap pakai yang bisa dijadikan frozen food. Ini saya lakukan untuk membantu kita dalam menyiapkan makanan untuk berbuka ataupun sahur. Jadi kita tidak terburu-buru waktu untuk menyiapkannya. Apa saja dan gimana caranya? Yuk kita lihat videonya. Let's cooking! Nah, yang pertama saya siapkan beberapa ikan nila yang saya bagi dua. Setelah saya bersihkan dan saya buka dari atas punggung langsung sampai ekornya seperti ini. Saya marinasi dengan bumbu dasar putih, perasan jeruk nipis, dan juga garam. Saya lakukan semua sampai selesai. Kemudian saya simpan di satu wadah untuk nantinya kita simpan di freezer ataupun chiller. Nah, ikan ini bisa kita nantinya goreng kering ataupun kita pakai untuk digoreng tepung. Bisa tahan 3 hari di chiller dan bisa tahan lama jika disimpan di freezer. Nah, seperti ini ya, Mam. Nah, yang kedua, saya mau buat lagi ikan nila saya tadi. Pertama-tama saya marinasi dulu dengan bumbu kuning. Saya pijat-pijat, kita lumuri sampai semuanya masuk dan menyerap pada ikannya. Jangan lupa dibalik-balik ya, Mam, supaya semuanya kebagian. Nah, setelah kita lumuri, kita beri juga garam dan kemudian kita simpan ke dalam wadah. Ini bisa kita pakai untuk nantinya menjadi ikan pesmol ataupun juga menjadi pepes ikan. Nah, sekarang saya mau buat lagi ayam-ayaman. Pertama-tama saya tumis dulu bumbu kuning. Saya mau buat ayam bumbu kuning ya, Mams. Kita tumis dulu bumbunya sampai berbau harum. Kemudian kita masukkan, tambahkan bumbu laos yang telah digeprek, kemudian kasih air sedikit untuk supaya tidak hangus, dan kita tambahkan lagi jahe, ketumbar, kemudian kita masukkan juga daun salam, kemudian kita masukkan juga beberapa daun jeruk ya, Mam. Kita aduk-aduk lagi sampai baunya keluar. Setelah berbau harum, kita masukkan ayamnya satu persatu. Nah, ini ayam bumbu kuning ini bisa kita pakai untuk kari ayam ataupun juga digoreng. Rasanya enak banget, Mam. Kita aduk-aduk dulu sampai rata. Kemudian kita tambahkan air sampai ayamnya merata terendam dalam air. Kita aduk-aduk rata. Kemudian kita tambahkan sedikit garam. Diaduk-aduk lagi dan kemudian kita tutup dan kita masak sampai matang. Jangan lupa icip rasa ya, Mam. Oh iya, garamnya agak lebih supaya bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Nah, kemudian sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan juga tempe. Setelah kita cuci bersih, kita potong-potong, kira-kira tebalnya 1 cm ya, Mam. Nah, ini kita potong-potong untuk kita siapkan dan akan kita masak dengan bumbu kuning yang tadi juga.
Kemudian kita juga siapkan beberapa buah tahu. Tahunya ini saya belah dua ya Mam, karena saya merasa ini agak tebal. Kita potong-potong semua bagi dua sampai selesai dan kita sisihkan untuk nantinya kita juga masak ke dalam bumbu kuning. Nah, setelah ayamnya mateng, kita lihat, kemudian api kita matikan dan kita biarkan dulu terendam beberapa menit sampai bumbunya meresap. Lalu kita tiriskan dan kita sisihkan. Cara membuat bumbu dasar putih dan bumbu dasar kuning yang tadi kita pakai bisa melihat di video saya sebelumnya ya Mams. Untuk selanjutnya, sisa dari rebusan ayam tadi kita pakai untuk merebus tahu dan tempe. Kita masukkan dulu tahunya semua sampai terendam dan kemudian kita masukkan juga tempenya. Ini nggak apa-apa ya Mam, kita campur karena tujuannya sama untuk membuat tempe tahu bumbu kuning. Kita atur baik-baik, kita atur rapi sampai semuanya terendam dan kemudian kita masak beberapa menit. Selanjutnya sambil menunggu tahu dan tempe matang, saya juga menyiapkan tahu dan tempe yang akan saya buat tahu dan tempe bacem. Nah Mam, ini juga saya tadi kebetulan beli cabai ya. Jadi saya cuci bersih, saya petik-petik dan kemudian saya masukkan dalam plastik untuk di wrapping. Ini semua saya siapkan untuk nantinya membuat sambal ataupun apa saja yang menggunakan cabai merah keriting, cabai merah besar dan juga cabai rawit. Semuanya saya wrapping pakai vakum supaya tidak terkena udara dan bisa tahan lama. Ya kayaknya seperti ini ya Mam. Ini bisa bertahan lama loh Mam. Kalau kita vakum seperti ini bisa tahan lama sampai 1 bulan di dalam chiller ataupun di dalam freezer. Emang sih kayaknya agak repot ya Mam di awal, tapi sangat menguntungkan untuk hari-hari berikutnya. Karena semua kita sudah siapkan dan praktis, kalau kita butuhkan kita sisa ambil, kemudian kita buat apa yang ingin kita buat. Nah seperti ini ya Mam. Setelah semuanya selesai, saya sisihkan dan saya simpan. Sebelumnya bahan-bahan ini kita sudah cuci dulu ya Mam, kemudian kita tiriskan di atas tisu makan supaya tidak jadi busuk nantinya. Oke Mam, kita lihat lagi masakan kita. Nah, ternyata udah mateng. Kita matikan apinya, kemudian kita biarkan dulu beberapa menit terendam agar semua bumbunya meresap. Setelah semua terendam dan bumbunya meresap, baru kita tiriskan. Nah, sekarang kita masukkan karena sudah tiris-tiris dan sudah tidak basah lagi. Kita packing ke dalam tempat yang seperti ini, Mam. Saya pakainya Tupperware ataupun plastik apa saja, yang penting dia tidak terkena air. Kemudian kita tutup rapat dan nantinya kita bisa simpan di chiller. Kalau kita simpan di chiller ini bisa tahan 3 hari Mams. Tapi kalau kita simpan di frozen, di freezer, dia lebih bertahan lama. Saya simpan satu tempat aja tahu dan tempenya supaya gampang. Tahu tempe ini kita bisa nanti goreng dengan
tepung ataupun kita goreng biasa aja dan dimakan pakai sambal. Ini juga rasanya enak banget. Nah, udah selesai juga Mam, kita sisihkan. Nah, air bekas rebusan tadi kita jangan buang ya Mam, tapi kita simpan di wadah dan kemudian kita masukkan freezer. Kapan-kapan kalau kita mau buat soto ataupun sop, ini bisa kita pakai. Nah, yang berikutnya Mam, saya mau membuat bacem. Pertama-tama kita tumis dulu bumbu putih sampai harum. Kemudian kita masukkan laos dan juga serai yang sudah digeprek. Kemudian kita masukkan juga daun salam, daun jeruk, beberapa lembar agar harum. Dan kemudian kita beri juga perasan asam jawa, air asam jawa ya Mam. Dan kemudian kita tumis bumbunya sampai berbau harum. Setelah keluar semua harumnya, baru kita tambahkan dengan air kelapa. Di sini kita pakai air kelapa Mam supaya rasanya bacemnya itu lebih enak, lebih gurih dan juga lebih empuk. Kita aduk dulu rata supaya semua tercampur. Kemudian kita masukkan lagi serutan gula aren atau gula Jawa. Kalau bacem ciri khasnya pakai gula dan juga asam serta kecap manis ya Mam. Ini saya pakainya bacem Jogja. Nah, kita beri juga jangan lupa ketumbar, kemudian kita icip rasa. Kalau rasanya udah pas, kita masukkan ayamnya seluruhnya. Di sini saya pakai 1 kilo aja Mam. Nanti akan saya bagi 2 untuk 2 kali makan. Nah, kita aduk-aduk dulu semua. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis 2 sendok makan. Habis itu kita aduk-aduk lagi Mam. Kemudian kita tutup dan kita masak sampai empuk. Masaknya pakai api sedang aja ya Mam. Nah, setelah beberapa menit, kalau kita lihat sudah empuk, kita bisa matikan apinya, biarkan terendam dulu berapa menit, kemudian kita tiriskan. Nah, setelah ayamnya semua kita tiriskan, air bekas rebusannya kita masukkan tahu dan tempe yang tadi kita sudah potong-potong. Saya masaknya juga sekalian ya Mam, tahu dan tempenya. Ini adalah tahu dan tempe bacem yang nantinya bisa kita goreng begitu saja ataupun kita makan tanpa digoreng lagi. Ini rasanya enak banget Mam, apalagi dimakan dengan nasi panas dikala buka ataupun sahur. Nah, setelah semua turun, kita tutup dan kita masak sampai matang. Jika sudah matang, kita buka dan kita biarkan dulu beberapa menit agar meresap bumbunya, kemudian kita tiriskan. Setelah semua tiris, kita masukkan, kita packing juga ke dalam satu tempat, satu wadah, dan kemudian kita simpan di chiller ataupun di freezer. Nah, demikian pula kita tempe dan tahu bacemnya kita atur di tempat dan kemudian kita simpan juga nantinya di chiller ataupun di freezer. Nah, ini praktis banget Mam. Kalau kita butuhkan, kita tinggal ambil, panaskan ataupun langsung kita goreng. Nah, selanjutnya saya juga mau buat semur ceker. Ini kita pakai bekas rebusan tadi yang kita tambahkan lagi sedikit air, kemudian kita tambahkan lagi kecap manis dan juga garam serta bumbu penyedap. Setelah itu kita aduk rata dan kemudian kita turunkan cekernya. Cekernya jangan lupa Mam dibersihkan dulu, kukunya dipotong semua. Kemudian kita
masukkan dan kita masak sampai empuk. Ini rasanya enak banget, Mam. Bagi yang suka pedas, ini boleh kita tambahkan dengan sambal. Langsung kita masak sama-sama. Nah, selanjutnya saya juga mau buat chicken katsu ya, Mam. Ini saya pakai 500 gram dada filet yang kemudian kita file tipis-tipis, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Seperti ini ya, Mams. Selesaikan sampai habis, kemudian kita marinasi. Chicken katsu ini kesukaan anak-anak saya, jadi wajib untuk saya buat, Mam. Saya marinasi dulu dengan bumbu dasar putih yang kemudian kita taburi dengan lada bubuk dan juga perasan jeruk nipis. Kemudian saya beri juga garam dan juga bumbu penyedap. Nah, kita balur dulu semuanya sampai rata. Jangan lupa beri juga kecap asin ya, Mam, 1 sendok makan, dan juga nantinya kita beri juga saus tiram. Kita aduk-aduk rata sampai semuanya tercampur dan meresap ke dalam ayamnya. Kita biarkan di chiller selama 30 menit. Nah, sambil menunggu kita buat tepungnya, Mam ya. Saya pakai di sini tepung terigu berprotein sedang 5 sendok makan, dan kemudian kita campur dengan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita beri lada bubuk setengah sendok teh dan juga garam 1 sendok teh dan juga bumbu putih yang sudah kita buat. Jangan lupa masukkan juga telur 1 butir, kemudian semua kita aduk rata. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk sampai tidak ada lagi terigu yang menggumpal dan sesuai konsistensi yang kita inginkan. Seperti ini ya, Mam. Jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Setelah itu kita mulai membaluri ayamnya ya, Mam. Pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam terigu. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti yang telah kita siapkan. Agar tangan kita nggak belepotan, Mam, kita masukinnya pakai tangan kanan, kemudian kita baluri dengan tangan kiri. Lakukan semua sampai semuanya selesai. Setelah semua selesai, kita masukkan ke dalam wadah. Di sini saya bagi 2, Mam ya, supaya saya bisa memasaknya 2 kali. Setelah selesai, kita tutup dan kita sisihkan. Nah, selesai sudah kita buat stok frozen food kita untuk bulan Ramadan. Kita bisa tambahkan juga dengan seblak, kemudian kita tambahkan juga dengan nugget, dan juga sambal tadi saya sudah buat dan saya masukkan dalam toples. Nah, demikian video kita kali ini, Mam. Semoga bermanfaat dan memudahkan kita dalam menyajikan makanan sahur dan juga buka puasa. Oke, Mam, semoga bermanfaat dan selamat puasa.